Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Anggreni. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 9 dari modul Financial Accounting SAP mengenai Accounting Transaction within a period in Accounts Payable. Jadi nanti kita akan melakukan posting terkait dengan transaksi accounts payable, dan nanti juga kita akan melihat atau memastikan apakah postingan yang sudah kita lakukan itu sudah terrecord atau belum. Jadi di exercise 9 ini kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan accounts payable. Oke, sebelum kita mulai, kita login dulu ke akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya, kalian bisa masukkan 907. Lalu usernya, kalian bisa masukkan user kalian masing-masing ya. 31, AC, 10. Lalu untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan kode E. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan kode F. Dan untuk kelas hari Rabu, kalian bisa masukkan kode B. Saya akan login menggunakan kode F ya. Oke, lalu strip nomor urut kalian masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Pastikan kalian memasukkan user kalian masing-masing ya, bukan user orang lain. Oke, kalau sudah, passwordnya kalian bisa isi password terbaru kalian yang sudah kalian ganti di pertemuan sebelumnya. Bukan 1 sampai 6, tapi password terbaru ya. Saya akan masukkan password saya. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Oke, mari kita mulai dari task yang pertama. Enter a vendor invoice and check the posting. Jadi di task ini kita akan mencatat hutang terkait commission real estate agent senilai 4.400 yang telah melakukan jasanya untuk perusahaan kita. Nah, gimana caranya? Kita mulai, kita buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice atau FB60. Kita bisa double klik. Nah, kalau kalian diminta untuk enter company code, kalian bisa masukkan 1000. Kalau nggak diminta ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau udah kita enter. Kita masuk ke dalam halaman enter vendor invoice company code 1000. Nah, ini kalau kalian lihat tampilannya adalah tampilan enjoy screen ya. Oke, kita akan masukkan dulu basic datanya. Untuk vendornya, kita bisa masukkan vendor agensi yang ada di Excel kita. Di Excel itu ada di kolom I. Kita lihat di sini agensi, kode kelas kita F, lalu diikuti oleh nomor urut kita masing-masing. Maka saya akan masukkan di sini agensi, lalu F00 untuk saya, untuk kalian F01 sampai F55. Sesuai kodenya masing-masing ya, jangan sampai salah. Lalu untuk invoice date-nya, kalian masukkan 1 hari sebelum tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Nah, karena kalian mengerjakan exercise ini di tanggal 25, maka kalian masukkan invoice date-nya itu tanggal 24 Maret. Oke, kalian bisa masukkan invoice date-nya tanggal 24 Maret. Saya akan masukkan tanggal 19 karena saya membuat videonya di tanggal 20. Sehingga 1 hari sebelum tanggal 20 adalah tanggal 19. Tapi kalian masukin aja tanggal 24 ya, nggak apa-apa. Lalu untuk posting date-nya, ini kita masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise-nya. Berarti kalian tanggal 25, saya di tanggal 20, ini nggak apa-apa. Nah, lalu kita akan masukkan informasi mengenai bisnis areanya. Kalau kalian lihat di halaman depan ini, nggak ada kolom untuk memasukkan bisnis area ya. Maka kita bisa pindah ke tab detail. Nih di sebelahnya basic data ada payment, sebelahnya lagi ada detail. Kita pindah ke tab detail. Lalu kita bisa masukkan bisnis area di sini. Nah, kita masukkan bisnis area kita masing-masing. Kita bisa lihat di Excel. Bisnis areanya untuk saya adalah BF00, kalian berarti BF01 sampai BF55. Kita bisa masukkan. Oke. Kalau udah, kita pindah lagi ke tab yang basic data. Nah, di bagian amount-nya, kita bisa masukkan angka 4.400. Di bagian amount-nya, kalian masukkan 4.400. Lalu di bagian text amount-nya, kalian bisa masukkan angka 400.
Lalu di sebelahnya tax amount ada VA 19% domestic input tax. Nah ini kalian ganti menjadi 1I atau input tax 10%. Kalian ganti menjadi 1I atau input tax 10%. Nah, kalian make sure bahwa calculate tax yang ada di sini itu tidak tercentang ya. Jangan sampai dicentang, oke? Nah, lalu di bagian taxnya kita bisa masukkan Real Estate Commission Group, lalu diikuti oleh kode masing-masing. Saya F00, kalian F01 sampai F55. Oke, kalau header datanya sudah kalian input, kita bisa pindah ke bagian bawah. Kita akan isi bagian line item information. Nah, di sini kita membutuhkan kolom untuk cost center. Sementara kalau kalian lihat di sini belum ada kolom untuk memasukkan cost center. Maka kita bisa tambahkan kolom cost center. Caranya adalah kita buka try on. Di sebelah kiri atas ada try on, kita klik. Lalu kita pilih yang screen variant for item yang di paling atas. Kita buka, nanti akan muncul ada Z Tweet Cost Center. Oke, Z Tweet Cost Center ini kalau kalian double klik nanti akan muncul kolom cost center di bagian line item information. Di sini kalau kalian lihat tulisannya masih no entry variant selected. Nanti kalau udah kalian double klik nanti akan muncul tulisan cost center di sini nih. Oke, kita coba ya. Kita double klik. Oke, sekarang udah ada screen variant with cost center dan di sini kalau kalian lihat udah ada kolom cost centernya. Nah, kalau udah muncul kolom cost centernya, ini kita tutup lagi aja, kita try off. Oke, sekarang kita isi line item informationnya. Untuk GL account-nya, kita bisa masukkan angka 470.000. Lalu untuk D atau C-nya, kalian masukkan debit. Untuk amount in document currency-nya, kalian bisa masukkan angka 4.000. Lalu tax code-nya adalah 1I, ini tax code ya. Lalu untuk cost center-nya, kalian bisa masukkan cost center kita masing-masing. Kita bisa lihat di Excel, di kolom M, cost center saya adalah CC strip F00, kalian berarti CC strip F01 sampai F55. Kita masukkan sesuai cost center kita masing-masing. Ini kalau kalian lihat, ini kan balance-nya masih selisih 4.000 ya, masih lampu merah, artinya adalah ini belum balance. Maka kita bisa enter satu kali, maka nanti balance-nya akan berubah. Kita coba, kita enter satu kali. Oke, sekarang udah lampu hijau, karena transaksinya sekarang sudah balance. 4.000 untuk occupancy cost-nya, 400 untuk tax-nya, sehingga totalnya adalah 4.400. Oke, maka sudah balance ya atau lampu hijau. Nah ini kalau kalian bingung kenapa sih kita harus masukin cost center? Karena occupancy cost ini adalah bagian dari profit and loss statement atau income statement. Dimana kalau di SAP, apabila kita ada posting transaksi terkait dengan akun-akun di P&L, kita akan memasukkan cost center juga supaya nanti bisa terbentuk dua dokumen, yaitu dokumen accounting dan juga dokumen controlling. Oke, karena ini udah balance, udah lampu hijau juga, maka bisa kita posting. Kita bisa klik post. Kita klik. Nah, maka nanti akan muncul pop-up dokumen 19 sekian was posted in company code 1000. Kalau udah keluar nomor dokumen, artinya adalah transaksi kalian sudah sukses terposting. Nah, ini kalian bisa catat nomor dokumennya ya. Saya juga akan catat nomor dokumennya. Oke, kalau udah, kita bisa slash n, kita kembali ke dalam halaman awal SAP Easy Access. Oke, task satunya masih belum selesai, masih ada yang harus kita lakukan lagi. Sekarang kita mau ngecek nih, apakah transaksi yang tadi kita posting itu sudah ke-record atau belum. Jadi tadi kita kan ada posting ya, terkait dengan hutang commission. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apakah hutang tersebut sudah ke-record di SAP kita atau di catatan kita. Gimana cara ngeceknya? Caranya adalah kita ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu kita pilih yang account, lalu kita bisa pilih display balance atau kodenya adalah FK10N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman vendor balance display. Di bagian vendornya, kalian bisa masukkan vendor kalian masing-masing yang agensi tadi. Saya berarti agensi
F00, kalian berarti F01 sampai F55. Untuk company code-nya adalah 1000 dan fiscal year-nya adalah 2021. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kalian lihat bahwa di periode 3 atau di bulan Maret ada transaksi di sebelah kredit sebesar 4.400. Nah, ini kalau misalkan kalian mau lihat lagi dokumennya, kalian bisa double klik di bagian balance yang 4.400 ini, kita double klik. Nah, kita akan diarahkan ke vendor line item display, di mana di sini akan ditampilkan dokumen number yang tadi kalian catat itu. Lalu di sini totalnya adalah 4.400 untuk Real Estate Commission Group F sekian-sekian. Nah, ini kalau kalian perhatikan, lampunya ini adalah lampu merah. Kenapa lampu merah? Lampu merah ini menandakan bahwa hutang ini belum dibayar. Nanti kalau hutangnya udah dibayar, maka lampunya berubah menjadi warna hijau. Gitu. Jadi lampu merah menandakan hutang yang belum dibayar, atau bahasa SAP-nya adalah open item. Nah, ini kalau kalian mau melihat jurnalnya tadi seperti apa sih jadinya, kan tadi nggak tahu ya bentuk jurnalnya seperti apa. Kalian bisa arahkan kursor kalian ke dokumen number-nya, lalu kalian bisa double klik dokumen number kalian masing-masing. Kita double klik. Nah, kalian masuk ke dalam halaman display dokumen. Ini adalah transaksi yang tadi kita input. Kalau kita mau lihat jurnalnya, kita bisa klik gambar gunung dan matahari atau call up dokumen overview. Nah, muncul deh jurnalnya itu seperti apa. Di sini di sebelah debitnya adalah occupancy cost sebesar 4.000, lalu ada input text-nya sebesar 400, dan di sebelah kredit ada Real Estate Agency Hamburg sebesar 4.400. Nah, ini kita tahu dia debit kreditnya, lihat aja dari tanda minusnya ya. Kalau dia ada tanda minusnya artinya di kredit, kalau dia nggak ada tanda minusnya artinya dia di debit. Nah, ini kalau di accounting, biasa jurnalnya adalah commission expense sebesar 4.000, lalu ada tax-nya 400, dan di kreditnya adalah accounts payable. Jadi Real Estate Agency Hamburg ini tuh maksudnya adalah accounts payable, utangnya kita utang sebesar 4.400. Tapi kalau di SAP namanya jadi Real Estate Agency Hamburg. Tapi nih kalau di akuntansi yang kita pelajari, ini adalah accounts payable ya sebenarnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat juga di bagian occupancy cost-nya atau expense-nya, kita sudah terhubung ke cost center-nya. Sehingga kalau nanti kalian buka laporan cost center, akan ke-record nih bahwa ada cost sebesar 4.000. Jadi walaupun kalian tidak melakukan postingan di bagian cost center, tapi nanti secara otomatis ketika kalian melakukan posting di bagian financial accounting, posting terkait akun-akun P&L, maka nanti akan langsung otomatis tercreate dokumen untuk bagian manajemen accounting atau cost center. Nah, ini kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai cost center di manajemen accounting SAP. Oke, kalau udah kita bisa /n. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Nah, task satunya masih belum selesai. Sekarang kita mau ngecek recon account-nya dan juga kita mau lihat apakah transaksi yang tadi kita posting itu sudah terposting juga di general ledger-nya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita nggak bisa posting langsung ke general ledger, tapi kita akan posting ke sub ledger. Nanti recon account akan menghubungkan dari sub ledger ke general ledger-nya. Nah, nanti kita akan lihat nih di general ledger-nya apakah transaksi yang tadi kita posting itu sudah masuk ke general ledger-nya atau belum. Tapi untuk memastikannya kita butuh mengetahui recon account-nya itu berapa. Nah, maka sekarang kita mau ngecek dulu nih recon account untuk vendor agensi kita yang tadi itu berapa sih. Nah, cara ngeceknya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu kita ke master record. Kita pilih yang master record, lalu kita pilih yang display atau FK03. Kita double klik. Nah, vendornya kalian isi vendor agensi kalian masing-masing, agensi F01 sampai 55, company code-nya 1000, lalu kalian centang di bagian accounting information. Ya, kalian centang bagian accounting information. Kalau udah, kalian bisa enter satu kali. Nah, di sini kita masuk ke halaman display vendor accounting information accounting. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa recon account-nya adalah 160.000. Maka nanti kita akan ngecek
apakah transaksi yang tadi kita posting udah masuk ke dalam general ledger-nya dengan recon account 160.000. Nah, ini kita bisa /n. Sekarang kita akan cek general ledger-nya, kita ke menu accounting, financial accounting, lalu general ledger, lalu kita ke account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya FS10N. Kita double klik. Di bagian account number-nya, kalian bisa masukkan recon account yang tadi, yaitu 160.000. Company code-nya 1000, fiscal year-nya 2021, lalu kita akan masukkan informasi mengenai bisnis area, karena kita hanya mau lihat di bisnis area kita masing-masing aja. Kalau kita nggak setting bisnis areanya, nanti data semua mahasiswa kecampur, nanti kalian bingung. Jadi kita pilih bisnis area kita masing-masing aja ya, supaya kita bisa cek pekerjaan kita sendiri. Nah, untuk memasukkan bisnis area, kita bisa pilih free selection atau yang lampu warna-warni ini, kita klik. Lalu kita masukkan di sini bisnis area kita masing-masing. Saya adalah BF00, kalian BF01 sampai BF55. Kalau udah, kalian bisa back. Lalu nanti akan ada pop-up, the dynamic selection have changed. Continue, kita yes. Nah, kalau di bagian atas udah ada tulisan 1 aktif, artinya bisnis areanya udah kita isi tadi, kita bisa execute. Nah, di sini kita lihat bahwa di GL account 160000 ini udah ada saldo di kredit sebesar 4.400 di periode 3 atau di bulan Maret. Jadi walaupun tadi kita postingnya itu di GL account yang 470.000 dengan bantuan recon account, maka transaksi tersebut juga akan terposting di general ledger-nya, sehingga angkanya yang 4.400 juga masuk ke GL account 160000. Gitu. Ini kalau kita double klik, itu juga nanti kelihatan nih. Nah, kelihatan ya, ada 4.400 di bisnis area kita masing-masing. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Nah, task 1 selesai, kita akan lanjutkan ke task 2, enter and track vendor invoice in connection with account assignment relevant to cost accounting. Nah, jadi di sini kita akan melakukan posting terkait transaksi service company car atau service mobil perusahaan, di mana nanti kita akan memasukkan internal order yang juga nanti akan terhubung ke cost center-nya. Jadi kita mau melihat nih bahwa postingan yang kita lakukan di dalam financial accounting nanti juga akan terkonek atau terintegrasi dengan cost accounting. Oke, kita mulai. Kita bisa buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke dokumen entry, lalu kita bisa pilih invoice atau FB60. Kita double klik. Nah, untuk vendornya kita bisa masukkan 1016. Ini untuk semuanya sama ya, vendornya 1016. Nah, untuk invoice date-nya kalian masukkan tanggal 1 hari sebelum tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Kalian mengerjakan exercise di tanggal 25, berarti invoice date-nya kalian masukkan tanggal 24 Maret. Saya akan masukkan tanggal 19 karena saya membuat videonya di tanggal 20. Oke, berarti posting date kalian juga tanggal 25 ya, nggak apa-apa. Nah, kita pindah dulu ke tab detail. Kita akan isi bisnis areanya. Bisnis areanya adalah BF00 untuk saya dan BF01 sampai BF55 untuk kalian. Kalau udah, kita bisa pindah lagi ke basic data. Nah, untuk amount-nya kita bisa masukkan 550. Lalu kalian bisa centang calculate text-nya. Ya, di bagian calculate text ini bisa kalian centang. Lalu di bawahnya ada VA 19% domestic input tax, kalian ganti menjadi 1I atau input tax 10%. Lalu di bagian teksnya, kalian bisa masukkan service invoice company car, lalu diikuti oleh kode kita masing-masing. Saya car F00, kalian car F01 sampai car F55.
Kalau udah, kita akan isi di bagian line item information-nya. Nah, ini kalian cek ya, cost center-nya udah muncul belum? Kalau misalkan udah ada cost center, atau di sini kalian bisa lihat, kalau udah ada tulisan screen variant with cost center, berarti udah ada cost center-nya. Tapi kalau belum, kalian masukin dulu cost center-nya. Caranya adalah buka try on, lalu buka yang screen variant for item, kalian pilih yang Z with cost center. Kalian bisa double klik, maka nanti akan muncul kolom cost center di sini. Oke, kalau udah ada berarti nggak usah diapa-apain ya. Kita try off. Nah, di bagian GL account-nya kita bisa masukkan 475000. Lalu D atau C-nya adalah debit, amount-nya adalah 550. Tax code-nya adalah 1I. Nah, di bagian ordernya kalian bisa masukkan order kalian masing-masing. Kalian bisa lihat juga di Excel. Di bagian kolom N, di sini ada car, F, lalu kode kita masing-masing. Maka saya akan masukkan di sini car F00, kalian car F01 sampai car F55. Kalau udah, ini kita enter dulu sekali, kita mau lihat apakah lampunya udah berubah menjadi warna hijau atau belum. Kita enter satu kali. Oke, lampunya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini juga udah ada tanda centangnya. Udah ada short text-nya juga, ini untuk apa? Ini adalah company car cost. Nah, di sini kalau kalian lihat, udah ada juga cost center-nya. Walaupun tadi kita nggak masukin cost center, tapi ini udah otomatis keisi. Kenapa ada angkanya? Karena 475000 ini adalah company car cost, di mana ini adalah bagian dari P&L statement. Nah, kalau ada akun-akun dari P&L statement, maka nanti juga otomatis akan nge-link ke bagian cost center atau di bagian cost accounting-nya. Nah, kalau udah, ini bisa kita posting, kita post. Oke, maka nanti akan muncul pop-up dokumen number 19 sekian-sekian was posted in company code 1000. Nah, ini kalian bisa catat nomor dokumennya, saya juga akan catat. Oke, kalau udah kita bisa /n. Kita kembali ke dalam halaman SAP Access. Nah, sekarang kita mau ngecek nih. Tadi kan kita ada masukin cost center dan juga internal order. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah angka tersebut benar-benar sudah masuk ke cost centernya. Oh ya, buat kalian yang bingung, order itu apa sih yang tadi kalian masukin ya? Ada cost center dan juga ada order. Jadi order atau internal order itu adalah akun yang digunakan untuk menampung biaya-biaya yang berkaitan dengan special project. Gitu. Jadi internal order itu fungsinya untuk menampung biaya-biaya terkait special project. Contohnya, misalkan di kantor kita bagian accountingnya mau merayakan pesta ulang tahun ke-10. Nah, berarti kan nanti akan ada biaya-biaya terkait perayaan pesta ulang tahun tersebut ya. Misalkan pesan cateringnya, pesan kuenya, lalu misalkan mau ada hadiah door prize. Nah, semua biaya terkait dengan perayaan pesta ulang tahun tersebut akan kita tampung di internal order. Kenapa internal order? Karena kan ulang tahun tersebut sifatnya adalah special project, bukan sesuatu yang rutin. Kalau untuk sesuatu yang rutin, maka nanti kita nggak perlu masukin ke internal order, kita cukup masukin ke cost center-nya aja. Oke, jadi itu fungsi dari internal order ya, untuk menampung biaya-biaya terkait dengan special project atau sesuatu yang sifatnya tidak rutin. Oke, sekarang kita akan lihat apakah angka yang tadi kita posting sudah masuk ke dalam cost center-nya. Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu kita ke controlling, kita pilih yang controlling, lalu kita ke cost center accounting, lalu kita ke information system, lalu kita ke report for cost center accounting, lalu kita pilih yang plan actual comparison, lalu kita pilih yang cost center actual plan variance. Kita double klik. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance selection. Controlling areanya kita akan masukkan angka 1000, fiscal year-nya adalah 2021. From periodnya kita masukkan bulan ini aja ya, yaitu bulan 3. Kita hanya mau melihat transaksi yang terjadi di bulan 3 atau di bulan Maret aja. Jadi from period dan to periodnya kita ganti menjadi 3. Oke, lalu di bagian bawah yang selection group, di bagian or value yang di baris kedua ini, kalian bisa isi angka 1220, karena tadi cost center-nya kalau kalian perhatikan itu adalah cost center 1220 ya. Transaksi yang terakhir tadi kita posting yang 550 itu.
Lalu our value yang di paling bawah ini bisa kita masukkan angka GL account-nya yaitu 475000. Jadi kita mau melihat apakah yang tadi kita posting di GL account 475000 ini sudah masuk ke cost center 1220. Kalau udah kalian isi, kita bisa execute. Nah, kita masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance. Di sini bisa kita lihat total dari actual cost untuk GL account 475000 ini. Nah, di sini actual cost-nya ada 87.000 sekian, plan cost-nya 0 atau kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum melakukan planning di periode sebelumnya. Gitu. Jadi, nanti di manajemen accounting SAP kalian akan belajar bagaimana cara membuat planning untuk cost yang akan datang. Sehingga nanti ketika kalian akan running laporan cost center ini, nanti akan ada perbandingan antara actual cost dan juga planning cost-nya. Tapi karena di sini kita belum belajar mengenai planning, maka planningnya masih kosong sehingga variance-nya itu adalah 87.474,38. Variance itu adalah selisih antara actual dengan planningnya. Nah, ini kalau kita mau tahu nih, ini asal angka ini dari mana sih? Kita bisa double klik. Lalu kita pilih yang actual line item. Kita bisa enter atau centang hijau. Nah, maka nanti akan muncul ini asal angka tadi tuh dari mana sih gitu. Nah, jadi di sini ada list transaksi dengan GL account 475000 ini, ada banyak banget ya. Nah, ini mungkin jumlah kalian nanti akan berbeda dengan jumlah yang ada di layar saya. Misal kalian lebih besar daripada ini nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kalau kalian udah input berarti nanti jumlahnya akan bertambah lagi gitu. Semakin banyak yang input semakin bertambah nih jumlahnya. Jadi kalau kalian jumlahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Oke, kalau udah kita bisa /n. Sekarang kita mau ngecek apakah di internal ordernya itu udah terrecord juga atau belum. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu kita ke controlling, kita ke internal order, lalu kita bisa buka information system, lalu kita ke report for internal order, lalu kita ke plan actual comparison, lalu kita ke order actual plan variance atau yang pertama, kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman order actual plan variance selection. Controlling areanya kalian bisa masukkan 1000, fiscal year-nya 2021, from period-nya kita ganti 3 yaitu bulan Maret, to period-nya juga sama ya, kita ganti 3 atau bulan Maret. Lalu di bagian order group yang or value yang baris kedua, kita bisa isi internal order kita masing-masing. Tadi saya adalah CAR F00, kalian berarti CAR F01 sampai F50. Lalu di bagian or value yang paling bawah, kalian bisa masukkan GL account kalian yang tadi 475000. Oke, kalau udah, ini bisa kita execute. Nah, di sini muncul angkanya adalah, nah ini harusnya adalah 500 ya, karena tadi yang kita input itu adalah 550, dimana 50-nya tax dan 500-nya adalah vehicle cost-nya. Kenapa di saya 1500? Karena ternyata pas tadi saya cek, ada mahasiswa kelas lain yang salah input, dia masukinnya kode saya, sehingga angka dia nyasar ke akun saya, jadi angka saya berantakan. Gitu, makanya kalian jangan sampai salah masukin kode, karena kalau kalian salah masukin kode, kasihan akun orang lain yang jadi kena. Gitu. Harusnya ini yang benar angkanya 500 ya, kalian keluarnya. Nah, ini kalau kalian mau lihat listnya, kalian bisa klik angka aktualnya, kalian double klik aja. Lalu nanti kalian pilihnya yang actual line item. Kalian bisa enter atau centang hijau. Nah, di sini akan muncul transaksi yang memasukkan internal order dengan GL account 475000 ini. Nah, ini kalau dilihat saya punya kenapa bisa 1500 karena ternyata ada yang salah masukin. Ini bukan punya saya, ini adalah punya kelas B. Jadi kelas B kayaknya ada salah input. Dia masukin ke saya punya, jadinya salah. Lalu yang ini juga bukan punya saya. Ini juga punya kelas B, jadi dia 2 kali input dan 2 kalinya juga dia salah. Nah, yang punya saya yang benar yang ini nih. Ini punya saya yang benar karena dokumen number-nya juga sesuai sama dokumen number yang tadi saya catat. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau kalian input,
kalian hati-hati jangan sampai salah karena akibatnya bisa berdampak ke akun orang lain kayak gini, ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat transaksi yang tadi jurnalnya seperti apa sih? Nah, jurnalnya seperti ini ya. Jadi, di debitnya ada company car cost 500, ada input tax-nya 50, dan di kreditnya ada Costco wholesale sebesar 550. Ini adalah nama vendor kita, ya. Atau kalau di accounting kita taunya ini adalah accounts payable-nya lah, gitu. Kalau di SAP kita akan mencatat accounts payable dengan nama perusahaannya. Jadi kalau dia ngutangnya ke PTA, maka nanti description-nya adalah PTA, gitu. Oke, kalau udah kita bisa slash N aja. Oke, task 2 selesai. Dengan demikian, exercise kita hari ini sudah selesai semua. Untuk task 3 sampai task 6 akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you!